وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Yang terhormat dan termulia para alim ulama, yang terhormat ketua masjid kami beserta jajarannya, yang terhormat pemerintahan setempat dari tingkat RT dan seterusnya beserta jajarannya, yang saya hormati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada salah satu amal ibadah yang terbaik, yaitu kita membaca Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, terdapat di surat Al-Baqarah, surat yang kedua setelah surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah yang halaman keduanya, baris atas ayat keduanya yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Siapapun apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, yang keterkaitan dengan Al-Quran, yang keterpautan dengan Al-Quran, maka ikut mulia, maka akan menjadi mulia karena Al-Quran itu mulia. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjadi mulia, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia, nabi dan rasul terbaik, penutup para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan kepada kita semua, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi umat yang terbaik. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan ini menjadi mulia, terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan penuh keberkahan. Al-Quran diturunkan pada suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada dua kota, kota Mekah dan Madinah, maka sampai saat ini kedua kota tersebut menjadi mulia. Seseorang yang suka membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, selalu keterpautan dengan Al-Quran, bahkan sampai menghafalinya, bahkan sampai mentadaburinya, bahkan sampai mengamalkannya, berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tersebut menjadi mulia. Maka masyarakat muslimin rahimahullah,
Mari kita manfaatkan benar-benar untuk dekat dengan Al-Quran, baik membacanya, baik mempelajarinya, dan lain sebagainya, supaya kita tidak menyesal di suatu kemudian hari nanti. Ada cerita Bapak Ibu, ada 3 pemuda yang melamar anak Pak Kiai. 3 pemuda ini diteslah oleh Pak Kiai hafalan Al-Quran. Kata Pak Kiai, kamu yang pertama, siapa namanya? Saya Pak Kiai, Anas Pak Kiai. Kata Pak Kiai, sesuai dengan nama, setarkan surat Anas. Seterusnya bisa ya surat Anas. Terus yang kedua, kata Pak Kiai, kamu yang kedua, siapa namanya? Saya Farid Pak Kiai. Sesuai dengan nama, setarkan surat Farid. Di seterusnya bisa ya surat Farid. Pendeknya, masa mayor Farid. Yang ketiga ini terpucat dianya, gemetaran dianya. Bayangkan surat Ali Imran 200 ayat, olehnya namanya ini Imran. Kata Pak Kiai, siapa nama? Saya Imran Pak Kiai, tapi calak pula dia. Tapi nama panggilan aku sehari-hari Kulhu katanya. Surat Al-Ikhlas itu diantaranya. Nah, baik, baik itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersingkat waktu, saya sedikit mengutip beberapa keutamaan orang yang keterpautan dengan Al-Quran di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh ulama besar yang bermazhab Imam Syafi'i, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Mana Imam Nawawi ini dilahirkan di sebuah desa yang bernama Nawah, dekat dengan kota Damaskus. Jadi baik Bapak Ibu, pada bab yang ke-180-nya itu tentang keutamaan orang yang keterpautan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi kita ini kalau membaca Al-Quran, maka di setiap hurufnya per huruf Bapak Ibu ya, Bismillah. Jadi B-nya itu kita mendapat 10 kebaikan atau 10 pahala atau 10 nikmat dari Allah. Itu kalau kita membaca di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100 kebaikan atau 100 pahala atau 100 nikmat. Dan jangan samakan hitungan kita manusia dengan hitungan Allah. Kalau kita ingin menghitung hitungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan tersangkut. Itulah keutamaan yang pertama kali. Kemudian selanjutnya yaitu seseorang yang terbaik itu orang yang mau mempelajari Al-Quran, mau mempelajari cara bacanya dengan baik dan benar, mau mempelajari isi kandungannya, mengamalkannya. Kemudian kalau sudah bisa, dia mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada siapapun. Itulah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mari kita di bulan suci Ramadan ini berusaha untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting kita istiqomah. Yang penting dalam setiap hari itu jangan tinggalkan Al-Quran Bapak Ibu. Kita sedikit saja tidak apa-apa, berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau lebih baik, lebih banyak itu lebih bagus. Jadi kita itu jangan sampai tinggal dengan Al-Quran dalam sehari itu Bapak Ibu. Mari kita rajin-rajin membacanya, karena nanti di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita yang rajin membacanya, mempelajarinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syagal ashabi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.